Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin. Apa kabar semuanya? Masih semangat ya? Masih ada nyawa? Tinggal 2 kali lagi, ya kan? Insyaallah saya bisa healthy. Segar saya Ngeri. Kalian ada yang ke Almanaro kan? Nggak ada satupun ya? Gak dapat kuota. Ada? Ada yang dapat kuota? Kalau kita nanti terasa terlalu telat, saya izinkan untuk duluan. Maksudnya kalau ada yang dapat semalam, ya habis berlomba, kok saya? Enggak. Nyatanya saya ngajar kalian, paling kan saya enggak. Ya kan? Tiba-tiba dari sana. Dijemput Eret. Enggak. 49 mata-mata. Saya habisnya langsung ke kampus soalnya, makanya nggak seperti biasa. Ke kampus Almanaro saya. Ya itu, kalau misal kalian semalam ada yang memenangkan pertandingan cepat-cepatan kan, saya mikir anak rumah syariah emang sempat ya gitu-gituan ya. Kan kalian pasti masih sibuk dengan entah sorogan, entah muzakaroh gitu kan. Oh berarti ada yang dapat ya, Sela ya? Tapi berarti kan ada yang dapat. Ya udah berarti aman kan kita. Enggak. Sampai ada yang bikin status jumpa calon nggak mesti di sana kok. Iya. Itu entah menghibur diri entah apa nggak tahu. Ya benar sih, masa jumpa calon kan bisa jadi di kelas rumah syariah. Ya mungkin ada gitu. Apa biasanya? Masih ada yang Oke, udah sampai semua. Hah? Ada yang belum? Siapa? Siapa? Oh.
Untuk namanya Nusa ya, nggak Nusi. Kenapa ngomong Nusi? Nusi itu kan setengah aku. Nggak apa-apa. Dulu kalau angkatan 7 itu ada namanya Nisfi namanya. Separuh aku Bang. Nisfi. Separuh. Kayaknya orang-orang yang jarang dibelai. Terlalu ya Allah rahmat lagi. Rahmat udah lewat masa ya. Masa-masa muda ya. Oke, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan daras. Pertemuan pas kepala 4 hari ini ya. Pertemuan ke-40. Wow. Lumayan sih. Kita ngelanjutin masih pembahasan qiyas, tetapi qiyas dari itibar yang berbeda. Sebelum kita masuk ada pertanyaan nggak? Tanya soal ini. Banin Banat, ada pertanyaan nggak? Sebelum kita masuk. Gimana Pak? Mana ya? Kamu udah aja. Abis sembuh loh. Udah sembuh. Udah sembuh. Bro, nggak bisa sembuh dikit aja ya. Beraksi langsung dia. Beraksi. 2 hari ini kayaknya tenang gitu kan. Gimana Pak? Soal apa tadi? Qiyas murakkab. Itu kan Syekh Al-Duri menaskan dia dimasuk dari lawahikul qiyas. Itu Ustaz mengatakan sendiri padahal sejatinya qiyasul murakkab itu masih qiyas yang asli gitu. Tapi Ya. kenapa Syekh Al-Duri masukkan itu di lawahikul qiyas? Ya. Kemarin anamis. Keren kali. Saya sempat saya aslinya saya sempat ketiduran aja. Dilembutkan retorikanya. Lawahikul qiyas sebenarnya yang menyerupai qiyas kan lahik itu kan yang ikut. Berarti kalau yang ikut itu kan berarti ada suatu keserupaan, makanya dia ngikut. Kalau misalnya al-qiyasnya itu kita pakai alif lamnya itu lil ahdi dhihn, dalam artian qiyas yang udah kita bahas sebelumnya, qiyas bi'tibari surah itu, maka yang berhak menjadi lawahik di situ hanya 2, yaitu istiqra sama tamtil. Ini jelas ya. Kalau misalnya yang ngikut dan qiyas yang dimaksud masih itu juga benar, tapi kalau dikatakan yang ngikut bentuk yang lebih banyak, walaupun nanti ala khilaf terhadap bentuk yang lebih banyak ini masih masuk ke dalam basit, maka dia juga sah kita katakan lawahik, karena dia nanti suatu sebanyak apapun, ya itu qiyas murakkab ya. Itu jihah kenapa qiyas murakkab masuk. Qiyas murakkab itu masuk karena dia bentuknya ya bukan bentuk qiyas basit. Dan qiyas yang udah kita bahas sebelumnya, al-qiyas di situ, alif lam di situ ya qiyas basit kan. Kita masukkan ke dalam syakel, kita masukkan sesuai syaratnya, kita masukkan sesuai dorobnya, itu semua qiyas basit. Karena kalau qiyasnya masih bentuk murakkab, nafsul murakkab, masih memiliki muqaddimah yang lebih dari 3,
maka itu bentuknya sangat acak-acakan sehingga nggak bisa dimasukkan ke dalam syakal. Hat wasatnya di mana? Satu di sini, satu di sini, satu di sini gitu. Kan nggak kayak gitu. Atau di sini semua, atau di tengah, kan nggak seperti itu. Apalagi misalnya bentuknya selain daripada syakal keempat. Selain daripada syakal ke pertama. Itu kan lebih susah lagi dimurokabkan lebih banyak. Maka murokab itu yang paling enak ya syakal pertama dimurokabkan. Nah, sehingga kalau mau tarkibkan ya ke syakal pertama. Kalau mau pakai syakal pertama ya qiyas basit. Oke. Dari sisi itu maka dia dinamakan qiyas murokab dan dia itu dimasukkan ke dalam lawahikul qiyas. Seperti itu, dimasukkan ke dalam lawahikul qiyas yang dimana dihukumkan dia ngikut dari sisi bentuknya lebih banyak, walaupun secara tahqiqnya yang bentuk lebih banyak itu masih akan tetap kembali kepada basit. Nah, saat dia masih akan tetap kembali kepada basit, itulah akhirnya dia dikatakan lawahikul qiyas. Oke, merokab saat masih banyak banget dia nggak bisa dipakai. Loh, kalau nggak bisa dipakai, apakah dia bukan qiyas? Dia qiyas, tetapi tetap lawahik terhadap qiyas basit. Ngikut sisi itu ya. Nah, makanya kalau dari sisi al-qiyasnya itu kita katakan qiyas yang sebelumnya, qiyas yang definisi itu adalah qaulun mu'allafun min qadiyataini fa aktsar yalzimu minhu lidatihi qaulun akhar. Kalau itu maksudnya, maka yang layak benar-benar menjadi lawahik itu ada dua, yaitu istiqra sama tamyiz. Walaupun sejatinya ada satu lagi itu kemarin tuh, yaitu qiyasun naqid namanya atau qiyasul khuluf. Dan justru qiyas itu yang sering digunakan, tapi malah nggak dinas di dalam matan dan juga di dalam syarah nggak dinas. Imam Damanhuri di saat memberi contoh tentang watan tahi ila daruratin lima min daurin au tasalsulin qad lazima. Maksudnya apa? Muqaddimah qiyas wajib darurah atau wajib berakhir kepada darurah. Beliau kasih contoh muqaddimah qiyas yang darurah. Beliau memberi contoh muqaddimah qiyas yang berakhir kepada darurah. Berakhir kepada darurah itu apa? Berakhir kepada hal yang kita lihat sendiri sehingga natijahnya hal yang bisa diruyah gitu ya, sehingga mar'iyah itu maksudnya objek yang dilihat itu nggak ada ikhtilaf lagi di situ. Ini jelas ya. Nah, saat beliau memberi contoh itu, beliau memberi contoh dengan menggunakan qiyas naqid namanya. Yang saat waktu mau mengisbat tentang wujubi wujudillah, tentang wajibnya wujud Allah. Saat seperti itu kan beliau mengatakan laulam yakun wajiba, atau dalam artian laulam yakun wujudul ilah wajiban, seperti itu lakana jaizan, kan kayak gitu. Laukana jaizan lakana haditsan, laukana haditsan lakana laftaqara ilal muhdits, law iftaqara ilal muhdits. Kalau misal membutuhkan muhdits maka la ta'addadal ilah, walau ta'addadal ilah maka lafasadatil ardi was samawat. Itu yang terakhir itu adalah yang musyahadah. Yang saat ada pernyataan maka rusak bumi dan langit, itu kan musyahadah. Kita lihat bumi dan langit nggak rusak. Kalau ini batil, maka yang muncul ke belakangnya itu batil semua. Nah, itu dinamakan dengan qiyasun naqid atau qiyasul khuluf. Saat dia memberi suatu qiyas, ujungnya adalah yang mustahil dan akan dinakidkan karena memang itu tujuannya. Agar memberikan ujung yang mustahil terus dinakidkan. Kalau misalnya ini mustahil, maka semua yang mengarah kepada mustahilan maka itu mustahil juga. Maka kembalikan, kalau misalnya bumi dan langit nggak rusak, berarti Tuhan nggak lebih dari satu. Kalau Tuhan hanya satu, berarti Tuhan nggak punya muhdits. Kalau Tuhan nggak punya muhdits, berarti Tuhan nggak hadits. Kalau mundur terus, sampai akhirnya kita mau menetapkan bahwasanya berarti Tuhan itu wujudnya itu wajib. Nah, itu yang sering kita dengar misalnya di dalam istilah-istilah ilmu akidah. Saat menggunakan qiyas seperti itu, nanti dikatakan fasabata naqidu. Apa naqidnya? Ai naqidul muqaddam. Kalau misalnya nakidnya, misalnya talinya kena nakid, maka muqaddamnya kena nakid juga. Sebagaimana yang kita pahami bahwasanya tali rafun awal. Kalau misalnya talinya kena nakid, talinya kena rafa, talinya kena nafyun, maka muqaddamnya hilang juga. Nah, itu yang dinamakan dengan fasabata naqiduhu, ai naqidul muqaddam wa huwa matru. Nah, itu memang qiyas yang mau kita ini kan. Ini jelas ya. Nah, nanti kias-kias yang seperti ini baru kita bertanggung jawab untuk membuat yang namanya butlan tali. Apa dalil bahwasanya talinya ini hilang gitu. Selain kita membuat dalilul mulazamah nanti di situ. Nah, itu sebenarnya beliau membuat itu. Terus saat beliau mau mengklaim atau mendatangkan pernyataan bahwasanya qiyas itu muqaddimahnya wajib
darurah atau wajib berakhir kepada darurah. Beliau juga mempraktikkan qiyas khuluf di situ. Nah makanya, tapi justru nggak disebut. Itu berarti menunjukkan jalan kalian nggak selesai di sini gitu. Nanti masih ada part 2 selanjutnya yang bisa jadi lebih banyak. Kalau kawan-kawan usuluddin udah duluan part 2-nya, ini masih part 1-nya, mundur aja mereka. Jadi itu masalah seperti itu. Karena kenapa qiyas khuluf itu baru memang dinas itu di dalam tahdhib itu baru dinas ada qiyas seperti itu. Jadi misalnya kita hanya berbekal sulam doang dengan berbekal syarah Idhahul Mubham doang misalnya, yang dimana nggak nyentuh tentang qiyas khuluf, kita nggak akan paham qiyas khuluf yang ada di dalam Qaulus Sadid. Qaulus Sadid itu sering banget pakai qiyas khuluf malahan, itu nggak akan paham. Berarti dalam artian apa ya? Kalian kalau mau paham ini, kelas mantik kalian bukan kelas mantik sulam seperti itu. Kelas mantik kalian harus kelas mantik data sulam. Atau minimal saat belajar sulamnya kalian harus mempelajari qiyas khuluf. Tapi kan tetap di kitab-kitab sulam itu atau syarahan-syarahan sulam itu nggak ada yang menas tentang qadiyah muwajahah. Sedangkan di dalam nas-nas yang ada di kitab-kitab akidah itu banyak banget menggunakan qadiyah muwajahah. Gitu. Dia nggak menggunakan qadiyah mutlaqah. Dia menggunakan qadiyah muwajahah itu. Berarti tetap kelasnya orang belajar akidah itu adalah masa kelas mantiknya ya. Kelas mantiknya orang belajar akidah itu berarti udah harus di atas mutadi. Seperti itu. Dan ketahuilah mantik yang dibutuhkan usul fikih itu jauh lebih di atas mantik yang dibutuhkan akidah. Berarti kelas mantiknya usul fikih itu udah lebih di atasnya lagi gitu. Karena seperti saya sering menulis ini. Di dalam akidah kita mendapati dalam mantik itu masih zahir ya. Kita masih bisa melihat oh ini bentuknya adalah syakal pertama, oh ini syakal keempat, oh ini syakal kedua gitu. Atau oh ini qiyas istisnai, oh ini adalah qiyas khuluf kayak itu. Kita masih kelihatan tuh zahirnya. Di dalam usul fikih itu bentuk mantiknya udah nggak kayak gitu lagi. Kita sendiri yang keluarin dari para ulama itu. Jadi saat beliau memaparkan ini hukumnya ini gitu. Beliau nggak memaparkan lokana kada la kada la fasabata naqiduhu wa wal matlub kayak gitu. Jadi coraknya itu udah tenggelam di lafaz semua mantiknya. Jadi mantiknya itu udah mantik kelas tatbik yang dimana memang membutuhkan kita itu benar-benar udah rosih banget terhadap mantik, baru kita paham bagaimana usul fikih itu tersusun, lafaz-lafaz di usul fikih itu. Seperti itu. Banyak banget, malah usul fikih memang seperti itu corak mantiknya. Gitu. Makanya sering saya katakan fatal banget kalau kita merasa di jurusan syariah itu nggak ada mantik, gara-gara nggak diwajibkan. Ya, itu aneh banget cara berpikir seperti itu. Gara-gara di kita syariah itu nggak wajib mantik, kenapa? Karena nggak ada mantiknya lah. Nyatanya kita ada usul fikih itu berarti mantik bukan pertanyaan lagi. Ini paham ya? Gitu. Keberadaan usul fikih di dalam syariah itu mantik bukan pertanyaan lagi. Apalagi mereka mempelajari kitab syarah Nihayatus Sul. Itu berat banget itu. Nah, itu butuh banget mantik yang mendarah daging di situ. Karena kalau kita masih misalnya orang kelasnya itu masih mantik butuh zohirnya, butuh ini baru kita tahu ini ada mantiknya. Ya dia nggak akan sadar di usul fikih itu ada mantik, nggak akan sadar kayak gitu. Tapi kalau misalnya udah kelasnya penerapan, kelasnya itu memang udah pendat tadqiq seperti itu, maka dia akan memahami oh beliau ini sedang menyusun hujah loh. Mana mukadimah awalnya ini nih kata beliau yang tadi ini tenggelam di dalam lafaz-lafaz itu, nggak ada lagi bentuknya ada mukadimah kubro terus natijahnya nggak ada, jalan aja ngomongnya gitu, keluarnya itu tiba-tiba ada natijah aja di akhir gitu, ada natijah. Itu kita sendiri yang susun. Makanya kalau misalnya kita udah bisa seperti itu, kita keluarin tuh mantik-mantiknya gitu. Ya kayak kemarin itu yang salah satu yang luar biasanya yang kemarin itu yang baru sidang itu Ustadz Husni Nadir itu, beliau kan mengeluarkan pengkiasan ta'arud wan tarjih di dalam qiyas yang ada di dalam kitab Al-Majmu'. Orang yang nggak paham usul fikih, orang yang nggak paham mantik, nggak paham di sana itu terjadi qiyas gitu. Dan nggak paham bagaimana menyelesaikan ta'arud wan tarjihnya. Makanya kemarin itu sampai dikatakan luar biasa banget beliau, karena beliau memang pertama ilmu alatnya itu luar biasa hebat, terus ilmu akliyatnya itu luar biasa banget beliau itu, makanya nyambung banget. Jadi jarang banget kita menemukan ada munakosyah udah seperti diskusi antara seorang yang sedang di munakosyah dengan munakisnya, terus diskusi.
biasa ini harusnya kayak gini, ini harusnya kayak gini, kita cuma bisa hadir gitu aja. Iya gitu. Labbaik gitu aja. Tapi ini bisa seperti diskusi seperti itu. Ini kenapa kayak gini, dijawab gini. Memang menunjukkan paham banget dan menunjukkan ngerti banget dengan apa yang dibuat seperti itu. Nah, seperti itulah layaknya seorang thalib atau layaknya seorang yang menuntut ilmu, bertanggung jawab terhadap ilmunya. Oke, kita lanjut. Kok malah udah di awal kita bercerita. Biar sebagai pemanas ya. Pemanas di pagi yang kurang panas. Pembahasan kita hari ini itu masih pembahasan qiyas, tetapi mabhatul qiyas hanya saja bedanya kemarin itu saat kita mengatakan qiyas qaulun muallafun min qadiyataini fa itu pembahasan qiyas bi'tibari surah. Makanya qiyas bi'tibari surah menghasilkan dua bentuk. Bentuk yang pertama bentuk iqtirani. Bentuk yang kedua itu adalah bentuk syarti, istitsnai. Nah, dalam bentuk istitsnai itu ada yang bentuk nakid namanya. Itulah yang dikatakan dengan qiyasun nakid, yang dimana natijahnya itu bukan hasil akhirnya, tetapi natijahnya itu dengan membatalkan talinya. Kalau tali batal maka muqaddam batal dan kebelakangnya juga akan batal semua. Itu natijah yang mau diambil gitu. Karena bentuk natijah yang membatalkan tali itu yang dia itu sebenarnya mendatangkan ini untuk menginginkan kebalikan dari ini gitu. Dalam artian, oke, kalau kamu seperti itu maka saya mendatang klaim yang sesuai dengan kamu. Kan gitu. Misalnya seorang punya klaim A, saya nggak terima. Lalu akhirnya saya mendatangkan klaim yang selaras dengan ini. Hanya saja asar dari klaim saya itu nanti adalah suatu kemustahilan. Sehingga kalau asar dari klaim saya suatu kemustahilan, maka mundur klaim saya mustahil. Maka ini juga jadi mustahil jadi. Nah, itu adalah salah satu cara untuk menjatuhkan argumen orang. Gitu. Karena kadang orang berargumen saat kita serupakan misalnya A, oke, kalau misalnya A kamu setuju gak? Misalnya A ini akan B. Kita tanyakan dia setuju, oh dapat berarti. Itu berarti biasa kita mancingnya itu. Oh dapat dia ini. Udah, kalau misalnya ini terjadi gini ini mustahil. Nah, itu nggak mungkin ditolak lagi. Nah, kalau udah ditolak seperti itu, kejadian-kejadian seperti itu udah munadharah itu udah nggak sehat lagi jadinya. Munadharah itu udah mengedepankan udah perasaan, udah mengedepankan nafsu ego. Maka kalau di dalam bahas munadharah itu diamankan dengan terjadi mukabarah. Kalau udah mukabarah itu udah lebih baik nggak usah gitu. Udahlah, yang penting kamu udah paham ini gitu. Maka kita nggak ada gunanya terlalu dalam menghadapi orang-orang yang nggak paham ginian, karena dia makin dia ngomong makin menunjukkan ketidakpahamannya yang ada seperti itu. Maka lebih baik udah nggak ada gunanya gitu, capek. Makanya Imam Syafi'i itu sampai mengatakan, saya itu sanggup menghadapi 1000 orang alim gitu, tapi saya nggak sanggup menghadapi 1 orang jahil. 1000 orang alim mana sini dalilnya saya bantah semua. Kenapa? Karena mereka kalau misalnya berdalil, mereka tahu bagaimana dalil ini muncul dan bagaimana dalil ini jatuh, paham. Tapi kalau orang jahil nggak tahu apa-apa, masih ngotot aja gitu. Makanya hanya memperkaya ngototnya aja gitu, nggak memperkaya argumen. Oke. Yang pembahasan kita sekarang adalah mabhatul qiyas bi'tibaril madah. Ini pembahasan kita hari ini tuh. Pembahasan qiyas bi'tibaril madah. Karena kalau bi'tibar surah udah lewat. Kemarin itu kita sampai berapa pertemuan itu membahas qiyas bi'tibar surah. Hari ini kita membahas qiyas bi'tibaril madah. Maksudnya apa? Berarti membahas terdiri dari apa qiyas itu. Itu maksudnya. Madahnya ya, komponennya ya, komposisinya. Ada qiyas yang satu kesatuan secara surah, ada qiyas yang satu persatu secara komponen. Gitu. Berarti qiyas secara komponen terdiri dari
Muqaddimah. Ayo udah itu yang mau kita bahas. Terdiri dari apa muqaddimahnya? Lafaz-lafaz yang seperti apa? Apakah menggunakan ayat Quran? Apakah menggunakan hadis? Akan seperti itu. Seperti misalnya kita kemarin membuat kias tuh. Lokana fihi ma'alihatun ghairullah lafasadata, seperti itu. Itu kan berarti kias itu. Tetapi komponen kiasnya kan menggunakan ayat. Nah, itu yang dinamakan dengan hujjah nakliyah. Kalau kita menggunakan kias yang dimana nasnya itu adalah ayat, atau nasnya itu adalah hadis, atau nasnya itu adalah ijma ulama ya, atau nasnya itu adalah kias itu sendiri, kias ulama maksudnya. Maka itu dinamakan dengan hujjah nakliyah. Nggak mesti nas langsung ya, dalam artian atau misalnya dia nggak berdatangkan nas Quran, tetapi memiliki makna senada dengan yang ada di dalam Al-Quran. Nah, berarti namanya itu mendatangkan makna Al-Quran atau mendatangkan istinbat dari Al-Quran gitu. Ini nggak ada nasnya dari Al-Quran. Tetapi kalau beberapa ayat diistinbatkan, istinbat itu maksudnya diambil hukumnya, maka ada lafaz ini nih, gitu. Atau ada natijah ini nih. Nah, itu juga masuk ke dalam hujjah nakliyah. Gitu. Makanya hujjah di situ ada apa? Qiyas itu nama lainnya adalah hujjah. Hujjah di sini bi'tibaril madahnya hujjah di situ imma dia itu berasal daripada nakal. Nakal itu berarti ya masadiru tasyrik kita, Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas 4 yang muttafaq alaih ya. Yang mukhtalaf nggak kita masukkan. Kenapa? Karena ya kita nggak bisa berdalil dengan istihsan kepada mazhab yang tidak menggunakan istihsan gitu, paham ya? Kita nggak bisa menggunakan dalil menggunakan istishab kepada mazhab yang nggak memakai itu. Tapi kita bisa menggunakan dalil pakai hadis atau pakai Quran gitu. Nah, jadi hujjah di situ imma madahnya itu, madah hujjah di situ imma dia dari dalil, dari nakal maksudnya, yang dinamakan dengan hujjah nakliyah. Atau dia itu adalah kumpulan-kumpulan hasil kita itu berakal, kumpulan-kumpulan akal kita. Nanti yang dinamakan dengan akliyah. Itu bukan dari Al-Quran dan Sunnah, akliyah itu. Tetapi adalah natijah dari berakalnya kita jadikan sebagai hujjah. Madah qiyasnya. Oke. Nah, kalau nakliyah ini kan jelas ya, ada 4. Dan ada yang kelima, yaitu wama 4 ini udah tahu lah ya, nggak perlu tulis, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Terus yang kelima adalah wama yastanbitu minha ulail arba'ah. Dan apa-apa yang diistinbatkan dari 4 ini. Berarti bukan nas dari 4 ini, bukan nas dari Quran, bukan dari Sunnah, bukan dari Qiyas, bukan dari Ijma, tetapi sesuatu yang memiliki istinbat yang sama dengan yang ada di Quran, atau dengan yang ada di hadis, atau dengan ada di ijma, atau dengan ada di qiyas. Makanya beberapa kitab menggunakan nas atau menggunakan diksi nakliyatun sawaun kana nassan au istinbatan. Nassan itu maksudnya baik nas sorih dari nakliyah ini sendiri atau enggak sorih melalui jalur istinbat. Istinbat itu ya kesimpulan hukumnya sama gitu. Nas ini nggak ada di dalam Al-Quran, tetapi kalau ayat Al-Quran diistinbatkan, diambil hukumnya, maka muncul nas ini, ada nas ini. Ini jelas ya? Oke. Berarti ini maksudnya nakliyatun nasson kanat au istinbat au istinbatan secara singkat gitu. Dan terus yang akliyah itu ada 5. Yang akliyah itu ada 5. Nah, ini yang menjadi materi kita hari ini. Kalau yang hujjah akliyah itu ya tempatnya di usul fikih, karena usul fikih itu menggunakan hujjahnya hujjah nakliyah. Sedangkan kalau hujjah akliyah itu baru tempatnya di dalam akidah. Kenapa? Akidah itu koridornya bukan sedang bersama orang yang satu akidah. Intinya, inti akidah itu, paham ya?
Baru nanti kalau misalnya koridornya bersama orang yang satu akidah, baru kita menggunakan hujjah nakliyah. Akidah itu koridornya kepada orang-orang yang tidak sakidah gitu. Jelas ya maksudnya? Kepada orang-orang yang tidak sakidah. Sehingga akhirnya orang-orang yang tidak sakidah, akidah kita nggak diterima, apalagi sesuatu yang menjadi pegangan kita di akidah itu lebih nggak terima lagi. Paham ya? Aneh banget kan? Dia nggak terima akidah kita, tetapi nerima sesuatu yang menjadi pegangan kita di dalam akidah itu aneh banget. Gitu. Kalau dia nerima sesuatu yang menjadi pegangan kita, berarti dia nerima akidah kita juga dong. Gitu. Kenapa? Karena suatu pegangan kita itu ya itulah yang membangun akidah kita. Paham ya? Nah makanya akliyah itu biasanya sering digunakan di dalam akidah. Walaupun walaupun akliyah itu ya selaras dengan nakliyah. Kenapa? Karena nakliyah itu adanya itu ya setelah akal itu mengadakan atau mengisbat. Jadi terisbatnya ini karena kita menggunakan wasithah ini, gitu. Makanya di dalam kita mengikuti atau di dalam kita beriktikad kepada sesuatu, kita sangat dipantangkan atau sangat dilarang ikut-ikutan dalam urusan iktikad. Iktikad itu urusan masing-masing keyakinan, paham ya? Dan keyakinan itu tidak ada paksaan di situ. Keyakinan itu sangat diberikan kebebasan. Sehingga keberadaan nakliyah itu ya yang membuat dia itu eksis, akliyahnya kita. Sehingga akhirnya sebenarnya itu kalau kita udah di dalam koridor iktikad yang sama ya. Kalau kita udah dalam iktikad yang sama, maka nakliyah dan akliyah itu ya amrun mutalaziman, saling melazimi mereka. Akliyah itu ada karena adanya nakliyah, nakliyah itu ya memang diisbat sama akliyah. Ini jelas ya? Ada yang kurang jelas nggak? Itu nanti muqaddimah yang akan kalian temukan di dalam ilmu akidah. Ilmu akidah pasti seperti itu dikatakan. Nggak bisa kita hanya menggunakan nakliyah saja, tidak bisa kita hanya menggunakan akliyah saja, dan juga tidak bisa kita memisah itu kedua. Gitu. Kenapa? Misal semua yang ada di dalam Al-Quran misalnya, atau semua yang ada di dalam hadis, di dalam Al-Quran misalnya, atau yang ada di dalam sunnah. Sunnah ini maksudnya sunnah hadis ya, hadis Nabi maksudnya, perkataan Nabi. Semua yang ada di dalam Al-Quran itu kan berarti sesuatu yang dibawa sama Nabi. Oke? Kita mengisbat sesuatu yang dibawa sama Nabi itu pasti benar, itu menggunakan ini. Jadi kita mendatangkan dalil akal dengan mengatakan kalau yang dibawa Nabi, lagi-lagi nanti sering banget kita temukan dalil khuluf seperti itu. Kalau yang dibawa sama Nabi ini nggak benar, maka akan terjadi A. Kalau ini maka gini, sampai terakhir itu musyahadah kita sendiri yang mengatakan mustahil. Kalau ini mustahil ya udah kedepannya menghasilkan yang dibawa Nabi itu benar. Gitu. Nah, salah satu yang dibawa Nabi itu adalah Al-Quran. Berarti Al-Quran itu benar. Kalau misalnya Al-Quran itu nggak benar, maka gini-gini terus nanti seperti itu. Nah, kalau misalnya Al-Quran itu gitu, makanya di dalam akidah itu pasti yang dibahas tentang wujubur risalah, apakah memang Rasul itu wajib, apakah memang Rasul itu harus membawa suatu kitab, seperti itu terus. Gitu. Dan itu yang mengitsbat itu adalah keyakinan kita masing-masing. Ini ada dalil, silakan kalian telaah dalil itu misalnya. Atau ini ada pernyataan, silakan kalian telaah pernyataan ini. Gitu. Kalau misalnya kalian masih nggak terima ya terserah. Kalau misalnya kalian udah menerima ya oke, seperti itu. Sehingga bantah-bantahan yang terjadi di situ seringnya kalau di dalam akidah, yang zahirnya tuh hanya ini doang, misalnya. Padahal sejatinya ini akliyah dan nakliyah itu nggak terpisahkan. Ini jelas ya? Ada yang kurang jelas nggak? Itu di sini sebenarnya yang akan menjadi muqaddimah banget untuk kalian nanti masuk ke dalam fase mempelajari akidah. Biar jangan sampai memahami bahwasannya akliyah dan nakliyah itu terpisah. Aneh banget kalau akliyah dan nakliyah itu terpisah. Yang mengisbat nakal itu menjadi nakal itu ya akal kita, gitu. Yang mengisbat itu atau yang membenarkan itu. Oke. Terus kalau misalnya yang akliyah, yang non ini ya kita katakan akliyah yang non ini. Akliyah
yang non nakli ya maksudnya, maka di situ nanti ada 5 majalnya atau ada 5 jenisnya gitu. Yang dimana jenis yang paling pertama dan yang paling utama, jadi ini memang yang benar-benar paling utama dan paling pertama dan utama, itu dinamakan dengan al-burhan. Sehingga nanti kiasnya, kias yang menggunakan muqaddimah dari burhan itu dinamakan dengan al-qiyas al-burhani. Seperti itu. Itu urutannya. Urutan saat kita menyadari atau saat kita mau melihat qiyas yang paling utama. Gitu. Jadi burhan itu kelasnya ya kelas kita mau mengelawan ahlul batil, kita menggunakan burhan. Orang-orang yang keras kepala, kita menggunakan burhan. Orang-orang apa gitu. Karena burhan itu adalah penggunaan qiyas yang dimana madahnya itu atau isinya itu dinamakan dengan muqaddimah yakiniyat. Yakiniyat itu yang terdiri dari ini. Itu nanti akan kita bahas. Yang burhan itu kalau ternyata misal sesuatu yang burhan ini ternyata ditolak juga, memang bermasalah nih orang. Itu gitu aja nanti jadinya. Misalnya ditolak misalnya kayak ini nih, kita anggap qiyas atau muqaddimah yang dikasih Quran yang mengatakan kalau ada 2 Tuhan maka rusak bumi dan langit. Nyatanya bumi dan langit gak rusak. Itu gak terima dia. Itu kan masalah berarti. Lah ente sekarang tinggal di mana? Gitu kan gitu. Emang ente tinggal sekarang di planet Mars kan gitu kan? Itu kan berarti bermasalah memang. Kenapa? Karena memang dia memberikan sesuatu yang burhani. Burhani itu apa? Burhani itu memang yang terlihat ataupun yang memang gak bisa ditolak lagi. Gitu. Sehingga kalau udah sesuatu yang burhan ditolak, nah, itu bermasalah. Atau nanti ada penangkalnya. Kalau dia burhan nggak bisa, maka didatangkan yang lain. Oke, ini kita sebut secara urutan. Urutan yang kedua itu yang dinamakan dengan qiyas al-jadal, jadali. Nah, ini nanti masing-masing dari semua ini, masing-masing dari semua qiyas ini itu ada komposisi yang digunakan. Misalnya ini intinya masih qiyas ini ya, qiyas yang kemarin ya. Hanya saja yang kita bahas hari ini adalah isinya apa, paham ya? Oke. Nah, nanti ada yang isinya dinamakan dengan burhan, ada isinya dinamakan dengan jadal. Apa jadal itu? Jadal itu terdiri dari apa atau terisi dengan pernyataan seperti apa dan tujuannya apa? Semuanya ada tujuan. Seperti burhan. Burhan ini yang terisi dengan apa dan tujuannya apa gitu. Nah, setelah burhan itu ada yang dinamakan dengan al-khitabah atau juga dikatakan dengan khotabah. Yang sebenarnya adalah asy-syi'r. Dan yang paling terakhir itu adalah as-safsafah. Oke. Sekarang kita lihat masing-masing isi mereka ya. Burhan ini nanti punya isi yang dispesialkan, bahkan sampai berapa bait untuk membahas burhan doang. Tetapi selainnya jadal, khitabah atau khotobah atau syi'r atau safsato itu di matan nggak dikeluarkan, dijelaskan di dalam syarah doang. Gitu. Kita lihat burhan itu setidaknya dia itu terdiri dari jumlah atau dari muqaddimah yang dinamakan dengan muqaddimah yakiniyah. Itu nanti. Itu kita ataskan aja. Yakin. Ini. Burhan itu menggunakan muqaddimah yang dinamakan dengan muqaddimah yakiniyah. Yakin itu apa? Yakin. Nah, kemarin masih ingat ya saat kita membahas tentang idrok banyak itu. Mafidhan itu ima ada idrok, ima tidak ada idrok. Di dalam idrok itu ima jazim, ima ghair jazim. Di dalam jazim itu mutabiq lil waqi' sama ghair mutabiq lil waqi' gitu kan. Nah, yang mutabiq lil waqi' itu kan ada yakin, ada taklid. Nah, itu salah satu definisi yakin itu.
idrok jazim mutabik lil waqi, al mujib bahasanya. Mujib itu berarti apa? Ya memang nggak bisa ditolak lagi, itu namanya yakin. Gitu. Atau juga yang dinamakan dengan nasyi anid dalil, sama. Itu yang dinamakan dengan yakin. Dan qiyas burhani itu dia itu terdiri daripada jumlah yakiniat. Gitu. Makanya beliau sampai menas di dalam mata